Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Jumpa kembali dengan saya, Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik, Dwijo Hadiningrat, Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga nun pelosok daerah Nusantara Indonesia. Bersama YouTuber saya Tumiran Handoko, jangan lupa subscribe. Kali ini dalam acara Napak Tilas Aneka Kisah dan Misteri bersama fotografer saya Bang Faiz, juga Mbah No. Ini saya akan memberitahukan dan mengabarkan tentang sejarah Jembatan Nguri, di mana Jembatan Nguri itu kita lihat bersama-sama begitu masih kokoh, masih kekar, dan terlihat sangat serius di dalam tegak berdirinya, dibangun oleh bangsa Nederland, Belanda, pada waktu penjajahan di tanah air kita di Indonesia. Sejarahnya begitu. Jadi penghubungnya adalah dengan tujuan alat transportasi melalui kereta api yang dibangun Belanda pada waktu itu antara Selokajang, Blitar menuju ke Rejotangan, Tulungagung. Dan di bawahnya kita lihat di sana itu ada arus Sungai Brantas yang berpusat di Gunung Arjuno. Kemudian pada kesempatan kali ini kita ketahui bahwa Jembatan Nguri juga mengandung suatu misteri, suatu kisah, aneka kisah dan misteri. Maka ikuti pesan-pesan saya sebagai berikut. Mari kita ke Jembatan Nguri. Apa yang terjadi? Kita ikuti ke sana. Ya, tadi ketika kita mau berangkat berempat, karena saya menghindari hitungan ganjil 3, berempat, saya tadi alhamdulillah melewati beberapa rintangan. Alhamdulillah bisa kita atasi. Rintangannya adalah hujan, begitu agak awet di jalan, antara maju mundur, tapi kita maju terus. Dan alhamdulillah sudah sampai di lokasi. Inilah Sungai Brantas, di mana ketika Mataram kuno memindahkan kerajaannya ke Kediri lewat Empu Sendok, alasan Empu Sendok mendirikan kerajaan Kediri diantaranya adalah ataukah Pamedang, Sumedang ya, Pamedang sana, Medang Kamelan ya. Itu tujuannya tidak lain adalah karena memanfaatkan arus deras yang ada di Sungai Brantas untuk pertanian. Itu tujuan Rakai Empu Sendok dan keturunannya untuk mendirikan kerajaan Kediri yang memindahkan dari Mataram kuno ke Jawa Timur. Dan Sungai Brantas ini terlihat arusnya sangat deras dan termasuk sungai terpanjang di Jawa Timur. Ini menghubungkan mulai dari Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri hingga sampai ke arah selanjutnya di Nganjuk dan sekitarnya. Perlu kita ketahui bahwa di Jembatan Nguri ini sering terjadi fenomena kejadian misteri, otomatis mengundang detak jantung kita kalau kita akan membuka, melihat dan mendengarkannya, apalagi kita mendengar suaranya langsung. Jembatan Nguri di sini ada beberapa kejadian. Kejadian pertama adalah seorang wanita yang hamil bunuh diri di atas sana ya, tertabrak kereta api. Memang sengaja. Kenapa? Karena memang wanita hamil ini tujuannya adalah untuk bunuh diri. Kejadian yang kedua, muda-mudi berjalan di atas, tidak tahu adanya kereta api yang lewat. Kemudian ditabraklah oleh kereta api, pemuda tersebut akhirnya meninggal. Kejadian yang ketiga diantaranya adalah muda-mudi berpacaran, bergendongan, dua-duanya jatuh, yang satu kepalanya terbentur ke batu besar, sedangkan yang satu cewek itu pingsan. Kejadian yang ketiga. Kejadian yang keempat adalah seorang pelajar anak salah satu SMP naik ke atas jembatan, kemudian terjun dari atas jembatan, terjun ke arah sungai, kemudian mayatnya ditemukan di area Desa Kunir. Beberapa kejadian-kejadian yang memilukan. Dan ingat,
kata masyarakat yang tahu, tapi bukan masyarakat yang dari sini, pendatang biasanya lewat sini itu seperti ada suara anak remaja yang menangis, anak remaja yang minta tolong, seperti seorang ibu-ibu yang melambai-lambaikan tangannya di sebelah sana ya, itu ada pohon beringin ya. Biasanya ada ibu-ibu yang melambai-lambaikan tangan. Itu kalau kita tidak punya rasa iman, ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa, kita bisa mengejar ke sana. Kalau kita sampai mengejar ke sana, dan kita akan tercebur ke Sungai Berantas. Maka pesan saya sebagai pendakwah, jaga keimanan dimanapun berada, entah itu di Jembatan Nguri atau jembatan-jembatan yang lain mengandung suasana mistik dan misteri, dijaga keimanannya. Kita lihat sosok lebih dekat Jembatan Nguri itu. Saya merasakan banyak penonton di luar kasat mata yang ikut nimbrung ke sini, ikut melihat. Tetapi kemarin saya sudah izin untuk syuting di sini secara agama saya, ya, secara Islam. Berdoa di sini, saya sudah izin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat, mari Bang Faiz sebagai fotografer, kita lihat di sana ada jembatan yang kokoh, itu ada tempat duduknya, di sana juga ada. Dan yang terlihat di tengah-tengah pondamen, kita lihat lebih dekat, itu ada pondasi. Mari. Saya menempel ya, saya rebahkan di salah satu jembatan ya, induk jembatan, saya tempelkan tubuh saya menempel di salah satu bangunan. Dan konon dalam pembuatannya, ini konon dalam pembuatannya, itu di tengah-tengah itu ada pondasi yang sangat besar. Ceritanya dulu pada zaman Belanda ada beberapa jasad yang disemen di dalamnya. Katanya begitu. Tapi faktanya saya belum tahu. Fakta yang sudah saya ketahui adalah beberapa kejadian tadi, seperti wanita hamil, bunuh diri, seperti sepasang remaja tertabrak kereta api, seperti muda-mudi lagi pacaran jatuh kemudian meninggal. Kemudian yang satu pingsan, yang satu lagi anak salah satu SMP naik ke atas jembatan menceburkan diri ke sungai, kemudian tidak diketahui rimbanya, tahu-tahu ketemu sudah meninggal di area Sungai Berantas, Desa Kunir. Kita lihat itu ada simbol, itu ada pohon beringin, biasanya ada wanita yang melambai-lambai di sana. Ada pohon beringin di tepi sungai. Wanita itu kadang berparas cantik dan kadang menggunakan alat pancing seperti orang memancing di kail si sungai. Sedangkan di sini, ini seperti ada orang anak mainan sepasang remaja mainan di tengah-tengah jembatan ini. Apakah itu anak-anak ataukah beneran? Ya, saya akan konsentrasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, kisahnya sangat menyedihkan bagi kita semua, terutama bagi wanita yang hamil yang bunuh diri. Itu tubuhnya tercabik-cabik ya, matanya melotot, kemudian penuh dengan darah. Kemudian yang tertabrak kereta api juga ada beberapa potongan tubuh yang sempat terlempar di sini. Sedangkan yang tadi bunuh diri mencebur, jasadnya ditemukan di area Sungai Berantas di wilayah Kunir. Dan yang satu terbentur kepalanya di batu. Kita lihat, kita bisa memasuki, ini jalan alternatif ya, jalan alternatif menuju naik ke Jembatan Nguri. Ini jalan alternatifnya, bisa naik ke situ, arah ke sana. Dan ini merupakan perlintasan ya, perlintasan untuk menuju ke atas. Sebenarnya ada dua tempat duduk. Ada dua tempat duduk di sana disediakan oleh pengunjung.
Tapi menurut saya ini sangat berbahaya karena di tepian jembatan ini tidak ada jalan untuk umum, tapi ini hanya untuk akses kereta api. Luar biasa kalau kita akui dari sejarah, memang Belanda itu pembuatannya terkenal dengan kuat, terutama baja-bajanya. Ya, ini ukurannya kita mungkin ada 8 tangan ya bundarannya. Baik, itu yang sering diceritakan oleh masyarakat, Bang Faiz, Pak Tumirah dan Toko. Nah, itu di tepi sana biasanya ada orang menjerit ya, minta tolong. Sana, pojok sana. Di sana itu yang ada kabel-kabelnya bawah ujung sana. Terus kalau di tengah-tengah sini biasanya ada beberapa pasang remaja yang sedang bermain bola. Nggak masuk akal di atas sungai main bola ya. Sedangkan di sana itu pohon beringin itu ada seperti wanita minta tolong, melambai-lambaikan untuk mengajak ke sana. Ingat suara saya, ingat Napak Tilas aneka kisah dan misteri, dan perlu kita ketahui, insya Allah di sini banyak terjadi sesuatu ya, berita-berita yang sangat mistik, yang sangat misteri. Ada orang bunuh diri, ada orang sedang seperti dipanggil orang sesuatu atau makhluk gaib yang lain. Makanya kalau lewat di sini, pesan saya buat panjenengan sedoyo ya, jaga keimanan. Cari jalan yang lain seandainya tidak ada jalan selain ini. Karena didengarkan juga dan perlu diketahui dari cerita masyarakat sekitar, ada pada hari-hari tertentu, kebetulan ini Jumat Legi hari ini, Jumat Legi dan Selasa Kliwon, itu biasanya ada bunyi-bunyian. Jadi seperti gamelan, ya, gamelan Jawa plus sindennya dan seperti campur sari itu sedang bergema di area sini. Kemudian ada dulu orang Rejo Tangan sampai muter melihat gamelan di area sini, ternyata hasilnya kosong, tidak ada. Yang menjadi pertanyaan, apakah mereka punya gawe? Apakah mereka sedang nanggap seperti gamelan tadi? Jangan lupa jaga keimanan dimanapun berada, dan tempat ini adalah tempat yang sangat lama dibangun zaman Belanda. Oleh karena itu kita lihat Mas Faiz, ya baja-bajanya itu sangat asli. Dan yang aneh, cerita terakhir itu ada seorang anak kecil usia 4 tahun itu dikejar orang tuanya ya. Area Blitar perbatasan Kediri menuju ke sini, sedang main, dikejar ke orang. Anak kecil itu bisa naik di atas sana. Katanya digendong oleh mbak-mbak gitu. Digendong oleh mbak-mbak. Naik sini. Digendong. Orang tuanya sampai jerit-jerit tuh, tolong anak saya, tolong anak saya. Itu dibawa, tolong anak saya mau kemana itu masih kecil. Ibunya tahu, tapi bapaknya nggak tahu. Perasaannya bapaknya hanya lari biasa saja. Tapi anehnya dari sini Pak, dari sini bisa naik bisa ke sana. Setelah sampai di bawah, itu anaknya dipeluk oleh ibunya. Dia cerita, katanya digendong mbak-mbak naik ke atas sana. Karena itu hati-hati dimanapun berada, Anda bermain, Anda berhappy ria maupun bernostalgia dengan jalan, refreshing, plesir, tamasya. Dimanapun berada harus hati-hati. Tempat itu walaupun sejarah, tempat itu mengandung arkeologi, tempat itu mengandung misteri, atau tempat itu mengandung hal-hal yang perlu dipelajari, tidak masalah. Yang penting keimanan harus dijaga. Insya Allah kita akan melihat sisi yang paling bawah dari sana Mas Faiz. Itu arus yang sering menenggelamkan, ini berbentuk pusaran. Ini mutar di sana. Orang pandai renang apapun, kelas apapun, kalau tidak kuat di dalam hatinya, kolbunya, batiniahnya, keimanannya, pasti bisa dibawa arus ke bawah.
Jadi arusnya menggerus begini di tengah-tengah itu. Nah, di situ ada beberapa kemunculan. Biasanya ada muncul apa? Kita lihat. Kita lihat. Yaitu buaya buntung berwarna putih yang berpusat di area perbatasan Nganjuk Jombang. Biasanya jalan-jalan sampai ke sini. Mungkin kalau bahasanya manusia, pengecekan ke pejabat-pejabat yang ada berkuasa di Sungai Berantas. Insya Allah gitu gambaran saya, cerita saya tentang Jembatan Nguri yang menghubungkan Selokajang Blitar dan Rejo Tangan Tulungagung yang dibangun oleh bangsa Belanda. Yang mengandung mitos, mengandung cerita aneka kisah misteri, dan mengandung cerita napak tilas, aneka kisah dan misteri yang saya hostkan langsung kepada panjenengan bersama YouTuber saya Tumiran Handoko dan fotografer saya Bang Faiz. Alhamdulillah ini santri saya, Mbah No juga datang, dan insya Allah kita akan jumpa lagi pada lain kesempatan. Jangan bayangkan, jangan lamunkan, jangan takut, karena kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya dan gak percaya, kembalinya terserah Anda. Saya hanya memberikan suatu sejarah, kisah, mitos, misteri di lingkungan yang kita tuju. Jumpa kembali lagi suatu saat kepada saya, Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Tasik Dwi Hadiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota, nun pelosok jauh di Nusantara Indonesia, pada episode napak tilas aneka kisah dan misteri selanjutnya. Tunggu kabarnya, tunggu infonya. Sekali merdeka tetap merdeka, sampai jumpa.